Limit pinjaman di aplikasi ini naik menjadi 20 juta rupiah. Sebelumnya hanya 10 juta. Dan yang paling penting ini adalah pinjaman yang berizin dan juga diawasi oleh OJK. Bisa kita cek di sini ya. Nah, di sini di surat edaran OJK per tanggal 31 Mei 2024 yaitu surat edaran yang terakhir ya. Ini kita lihat ya, UATAS. UATAS itu ada di nomor 98. Jadi kalau teman-teman minjam di UATAS itu sudah resmi OJK sehingga nanti untuk bunga itu pun diatur oleh OJK, tidak bisa terlalu tinggi. Kemudian untuk menagih pun teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena tidak ada yang namanya menyebarkan data, mengintimidasi, itu tidak ada ya. Kalau ada yang seperti itu langsung saja laporkan ke OJK agar langsung ditendang dari OJK. Oke teman-teman yang tertarik langsung saja klik ajukan segera. Nah kemudian teman-teman yang pertama diminta untuk memasukkan nomor handphone ya, pastikan nomor handphone yang aktif dipakai sehari-hari karena ini adalah salah satu yang dinilai oleh PHU atas ya. Jangan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Oke, silahkan masukkan kemudian klik langkah selanjutnya dan teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi ya. Silahkan dimasukkan di sini dan juga buatlah kata sandi ya. Kata sandi minimal 8 karakter serta mengandung huruf dan juga angka. Silahkan dibuat yang paling rahasia ya. Kemudian klik langkah selanjutnya. Dan setelah itu ada kebijakan privasi, silahkan teman-teman baca, scroll ke bawah, kemudian klik centang dan klik setuju. Dan setelah itu teman-teman ada notifikasi untuk izin lokasi ya. Silahkan di sini memang harus kita izinkan ya. Klik yang saat aplikasi digunakan saja. Dan kemudian teman-teman akan kembali ke tampilan seperti ini. Nah teman-teman silahkan klik saja ajukan segera lagi. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya teman-temannya bahwa ini bukanlah video endorse ataupun promosi ataupun ajakan untuk meminjam ya. Ini hanya tutorial saja, sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman online UATAS ya. Caranya sangat mudah. Teman-teman juga untuk video ataupun foto yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk mempermudah penjelasan. Bisa saja nanti tampilannya sudah berbeda saat teman-teman pakai, tapi untuk langkah-langkahnya seharusnya masih sama ya. Dan kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman, jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Bijak-bijaklah dalam menggunakan uang pinjaman ya. Oke, klik ajukan segera, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data ya. Mulai dari pekerjaan, pengalaman, tipe pekerjaan, status perkawinan, pendidikan, agama, pendapatan per bulan, tujuan pendanaan ya. Kemudian teman-teman scroll lagi ke bawah, masih ada lagi ya seperti kepemilikan rumah dan juga email. Silahkan diisi semua dengan sebenar-benarnya. Kemudian klik kirim. Nah setelah itu teman-teman akan diminta juga untuk memasukkan kontak darurat ya. Masukkan 2 kontak darurat, namanya siapa, nomor handphonenya dan juga hubungannya silahkan dipilih apa ya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena di aturan OJK terbaru tidak dibenarkan, tidak boleh pinjol itu menagih ke kontak darurat. Kalau ada yang menagih ke kontak darurat, laporkan langsung ke OJK. Oke, setelah diisi silahkan teman-teman klik selanjutnya dan teman-teman akan diminta untuk foto KTP. Pastikan KTP-nya ini adalah KTP asli yang terlihat jelas tulisan dan juga fotonya. Kemudian teman-teman juga pastikan bukan fotokopi KTP ataupun scanan ya, pastikan yang asli. Silahkan difoto, kemudian nanti di bawah ini akan muncul otomatis ya. Silakan, kalau ada yang belum sama silahkan disesuaikan sampai dengan datanya sama dengan yang ada di KTP, kemudian kita klik kirim ya. Dan kemudian teman-teman selanjutnya adalah verifikasi wajah ya. Pastikan di sini teman-teman tidak pakai kacamata, tidak pakai topi, masker dan juga di tempat yang terang ya, dan juga internetnya sebisa mungkin harus stabil ya agar tidak gagal. Oke, setelah semuanya siap silahkan langsung saja klik mulai verifikasi. Kemudian teman-teman juga diminta untuk masukkan nomor rekening ya. Ini nomor rekening yang akan dipakai untuk menerima dana dari UATAS ini ya. Silakan isikan namanya nama teman-teman siapa ya, kemudian banknya dan juga nomor rekeningnya. Ini namanya tidak bisa menggunakan rekening orang lain, harus sama namanya dengan yang ada di KTP yang tadi kita upload. Jadi tidak bisa cair ke rekening orang lain ya. Oke, kemudian teman-teman juga silakan di sini pilih ya, banknya itu banyak sekali sih, ada BCA, Mandiri, BNI, Permata, BRI, CIMB dan lain-lain ya. Bank daerah pun bisa ya, silahkan pilih salah satu. Dan setelah diisi semuanya kemudian klik lanjut akan ada notifikasi seperti ini ya, sedang menghitung limit pendanaan. Pengajuan pendanaan kembali akan meningkatkan batas pendanaan Anda dengan cepat ya. Oke, silahkan ini ditunggu aja, tidak lama biasanya. Dan setelah itu nanti akan ada konfirmasi pendanaan seperti ini ya. Contohnya ini 500.000 ya yang disetujui. Kemudian nanti cairnya sih 500.000 utuh, tetapi ada bunga, admin dan PPN 136.
ini tidak kecil teman-teman ya. Silahkan pertimbangkan lagi, kalau memang dirasa terlalu berat, besar ya silahkan skip aja ya, jangan dipakai ya, karena ini tidak kecil teman-teman ya. Kemudian untuk angsuran pun sama ini. Angsuran pertama 445, angsuran selanjutnya 95. Artinya angsuran pertama itu hampir 100% dari yang kita pinjem. Ya kalau udah punya uang mah ngapain ya kita minjem ya. Jadi ini teman-teman ya nggak masalah, silahkan lanjutkan. Tapi kalau yang kira-kira 1 bulan itu belum ada uang segini ya teman-teman jangan minjem di sini ya. Menurut saya ini metode angsurannya tidak oke ya, tidak apa ya, tidak ramah cicilan ini. Oke, silakan teman-teman pertimbangkan ya. Oke, yang tidak masalah langsung klik selanjutkan. Lanjutkan maksud saya. Oke, lanjutkan. Kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Silakan dibaca lagi. Kalau sudah sesuai semuanya, klik centang. Ini centang ini yang 3 ini ya. Pernyataan ini centang. Kemudian klik konfirmasi pendanaan dan kemudian akan ada notifikasi pengajuan pendanaan berhasil ya. Silakan dicek berkala di bank yang tadi kita masukkan rekeningnya ya. Biasanya sih tidak lama. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman ya, bagaimana cara untuk mengajukan pinjaman online di UATAS. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang masih bingung silahkan diputar ulang video ini atau juga bertanya di kolom komentar ya, nanti akan aku jawab pertanyaannya. Ataupun teman-teman yang punya pengalaman baik ataupun buruk di UATAS ini silahkan komen juga ya, agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan teman-teman yang mengalami kesulitan pun bisa juga menghubungi customer service atau call centernya dari UATAS ya, di 1500038 ataupun email di cs.support@uatas.id. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.